Kamu bukan sekadar persinggahan dalam hidupnya. Kamu adalah titik akhir dari semua pencarian, semua permainan, dan semua pencitraan yang selama ini ia jalani. Cinta yang dulu ia bagikan sembarangan, kini tak tersisa untuk siapapun, selain untukmu yang ternyata adalah satu-satunya yang tak pernah bisa ia gantikan. Halo semua, selamat datang di channel aku, King of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema pemain cinta ini cintanya habis di kamu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Ada seseorang di masa lalu, bahkan mungkin saat ini, yang dikenal sebagai seorang pemain cinta. Seorang individu yang sulit untuk dimiliki sepenuhnya, yang licin bagai bayangan yang tak pernah benar-benar tetap, selalu datang dan pergi semaunya tanpa pernah memberi kepastian, seolah-olah hidupnya hanyalah rangkaian permainan yang penuh dengan ilusi dan keegoisan. Ia melangkah dengan langkah yang penuh tipu daya, mengisi kekosongan hati orang lain dengan sensasi sesaat. Namun di balik semua itu ada kekosongan yang tak pernah benar-benar terisi. Dan rasa takut akan kehilangan membuatnya terus berlari dari kenyataan perasaannya sendiri. Menyembunyikan luka dan kerentanannya di balik topeng ketidakpedulian yang tampaknya tak tersentuh. Tapi kali ini, cerita yang hendak diungkapkan berbeda. Karena energi yang muncul dari kartu Nine of Swords membuka babak baru dalam perjalanan ini, membawa nuansa kegelisahan yang begitu dalam, menyentuh relung terdalam dari jiwa yang selama ini terluka dan terjebak dalam penyesalan yang tak berujung, menuntun kita pada sebuah kenyataan bahwa tak ada yang bisa bersembunyi dari rasa sakit yang menyiksa. Ia tak lagi bisa tidur dengan tenang, diburu bayanganmu yang terus menghantuinya di malam hari. Seakan-akan setiap langkah yang pernah ia lakukan mengingatkan betapa rapuhnya kepercayaan dan rasa yang dahulu ia anggap enteng. Ia menyesali kata-kata yang pernah ia ucapkan tanpa pikir panjang. Menyesali keputusan yang diambil saat ia merasa kamu hanyalah salah satu dari sekian banyak pilihan yang ada, yang bisa ia mainkan sesuka hati tanpa konsekuensi. Namun, waktu membuktikan bahwa semua permainan itu tak pernah membebaskan dari rasa sakit, justru sebaliknya, memperlihatkan bahwa kamu bukan sekadar salah satu dari sekian banyak. Kamu adalah satu-satunya yang mampu membuatnya terdiam dalam keheningan panjang, terjebak dalam penyesalan yang begitu mendalam hingga ia tak tahu harus berbuat apa, selain menatap ke masa lalu dan berharap ada jalan keluar dari lingkaran luka yang terus berulang. Mencari makna dari semua kesalahan yang telah ia lakukan, dan menyadari bahwa dalam keheningan dan penyesalan yang mendera itu, ada semacam perasaan yang semakin menguat. Perasaan yang selama ini ia coba tutup rapat-rapat, tetapi perlahan mulai terbuka dan menuntut pengakuan. Two of Swords memperlihatkan bahwa selama ini, dia berpura-pura tidak merasakan apapun, menutup mata, dan hatinya dari perasaan yang sesungguhnya menggebu-gebu di dalam sana. Ia berdiri di antara dua pilihan. Di satu sisi, terus menjalankan peran sebagai pemain yang selalu menghindar dari komitmen, mengumpulkan pengalaman dan kebohongan kecil yang membuatnya merasa hidup dalam ilusi dan kebebasan semu. Di sisi lain, ada keinginan yang semakin kuat untuk menyerah dan jujur pada perasaan yang selama ini ia sembunyikan. Meskipun itu berarti harus menghadapi kenyataan bahwa ia harus mengakui kelemahan dan ketakutannya sendiri. Kebingungan ini tak berlangsung lama, karena Five of Swords muncul sebagai pengingat bahwa pernah ada jalan yang ia pilih, jalan yang penuh egoisme dan kemenangan semu, di mana ia merasa menang, tetapi sebenarnya kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu kamu, yang selama ini ia abaikan dan biarkan terlepas dari genggamannya. Ia dulu merasa bahwa kemenangan itu adalah segala-galanya, padahal semua itu hanyalah kebohongan yang menutupi kekosongan dan rasa takut akan kehilangan yang sesungguhnya. Yang selama ini ia coba tutupi dengan sikap angkuh dan sikap tidak peduli. Dan kini, apa yang dulu ia anggap sebagai permainan semata,
perlahan berubah menjadi penyesalan yang tak bisa ia tarik kembali. Seakan-akan setiap langkah yang diambil hanyalah menambah jarak di antara kalian berdua, memperkuat rasa sakit yang tak kunjung reda, dan menguatkan kenyataan bahwa ia telah menyia-nyiakan sesuatu yang sangat berharga. Ten of Pentacles menandakan bahwa di dalam relung hati terdalamnya, kamu adalah sosok yang ia bayangkan sebagai rumah, tempat di mana ia merasa aman, hangat, dan penuh makna. Cinta yang dulu ia bagikan seperti lemparan dadu yang akhirnya tak lagi memiliki tempat untuk kembali, karena seluruh energi cintanya kini terkumpul dan terfokus pada satu titik utama, yaitu kamu. Ia menyadari bahwa semua keegoisannya, semua permainan yang ia lakukan, tak mampu menggantikan kenyataan bahwa kamu adalah satu-satunya yang mampu membuatnya merasa utuh dan lengkap, meskipun ia pernah menolaknya, bahkan menentangnya di saat-saat terbaik dan terburuk dalam hidupnya. Dengan Two of Pentacles, terlihat jelas bahwa usahanya untuk menjaga keseimbangan hidupnya semakin berat dan penuh tantangan. Ia berusaha keras menstabilkan emosi dan tanggung jawab yang selama ini ia abaikan, mencoba merangkak keluar dari lubang kebohongan dan ketidakpastian yang selama ini membelenggu langkahnya. Tetapi semua terasa sia-sia ketika bayanganmu terus hadir di sela-sela pikirannya, menyelinap ke dalam setiap pikiran dan mimpi yang ia miliki. Ia mulai menyadari bahwa ia tidak lagi bisa bermain seperti dulu, karena hatinya telah berat sebelah, terguncang oleh kenyataan bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang tak tergantikan. Keinginannya untuk kembali ke jalan yang benar, untuk memperbaiki segala kesalahan dan menebus semua luka yang pernah ia sebabkan, semakin menguat meskipun jalannya penuh rintangan dan kekhawatiran akan penolakan dan perpisahan yang tak pasti, yang semakin memperkuat tekadnya untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Ace of Pentacles membawa harapan baru, seolah semesta ingin memberikan kesempatan terakhir baginya untuk menanam benih cinta yang sungguh-sungguh dan tulus. Ini bukan sekadar godaan sesaat atau keinginan untuk mengulang kesalahan masa lalu, melainkan sebuah niat membangun fondasi yang kokoh dari awal, bukan dengan strategi atau kepura-puraan, tetapi dengan kejujuran yang mungkin belum pernah ia miliki sebelumnya. Ia menyadari bahwa cinta sejati memerlukan keberanian dan ketulusan, dan kini ia bertekad untuk mengubah niatnya menjadi tindakan nyata, meskipun jalannya mungkin panjang dan penuh tantangan. Ia ingin membuktikan bahwa cintanya bukan sekadar kata-kata, tetapi sebuah komitmen yang diikat dengan kejujuran, pengorbanan, dan rasa tanggung jawab yang mendalam. Page of Pentacles menunjukkan bahwa, meskipun ia masih dalam proses belajar dan seringkali tersandung di jalan, ada tekad baru yang tumbuh dalam dirinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dewasa, dan lebih mampu mencintai dengan sepenuh hati. Ia mungkin belum sempurna dan mungkin akan melakukan kesalahan lagi di masa depan, tetapi keinginannya untuk memperbaiki semuanya berasal dari niat yang tulus dan kepercayaan bahwa ia bisa berubah. Ia menyadari bahwa titik awal dari semua ini adalah pengakuan bahwa kamu adalah titik akhir dari permainan panjangnya, tempat di mana ia ingin berlabuh dan berhenti berlari dari kenyataan perasaannya sendiri, menatap ke depan dengan harapan dan keberanian yang baru, dan berjanji untuk tidak lagi menyia-nyiakan kesempatan ini demi keabadian cinta yang sejati. Dan terakhir, Six of Pentacles memberi gambaran bahwa ia ingin memberi, bukan hanya menerima seperti yang selama ini ia lakukan. Ia ingin membayar hutang emosionalnya, mengembalikan kepercayaan yang pernah ia rusak, dan membangun hubungan yang seimbang, di mana saling memberi dan menerima menjadi pondasi utama. Ia ingin mencintai dan dicintai dengan penuh keadilan dan kejujuran, menciptakan hubungan yang tidak lagi dipenuhi dengan permainan, kepura-puraan, atau ketidakpastian. Cintanya yang dulu tercecer kemana-mana, kini tertuju sepenuhnya kepadamu, dan ia ingin menempatkan semua perasaannya di satu tempat itu, sebagai bentuk komitmen dan rasa tanggung jawab yang tulus. Ia sadar bahwa hanya dengan demikian, hubungan ini bisa menjadi nyata dan abadi. Bukan sekadar ilusi yang sesaat, tetapi sebuah kisah yang terukir dalam kebenaran dan kejujuran hati, dan ia berjanji untuk tidak lagi menyia-nyiakan kesempatan ini.
karena kamu adalah satu-satunya yang mampu mengisi kekosongan yang selama ini ia rasakan, memberikan arti sejati dari sebuah cinta yang tulus dan penuh makna, sebuah cinta yang mampu menyembuhkan luka dan membangun kepercayaan yang pernah hilang, membentuk sebuah hubungan yang kokoh dan penuh keberanian untuk terus berjalan bersama dalam suka dan duka, menatap masa depan dengan penuh harapan dan keyakinan bahwa cinta sejati akan selalu mampu mengatasi segala rintangan. Dan bahwa akhirnya, cinta yang tulus mampu menyatukan hati yang dulu pernah terpecah, menghidupkan kembali harapan-harapan yang sempat padam, serta membuka jalan menuju kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Dalam proses panjang ini, ia menyadari bahwa perjalanan menuju cinta yang sejati bukanlah jalan yang mudah, tetapi setiap langkah yang diambil, baik yang penuh keraguan maupun yang penuh keberanian, adalah bagian dari proses pembelajaran dan penguatan hati dan jiwa. Ia belajar bahwa keberanian untuk mengakui kelemahan dan ketakutan, serta kejujuran dalam menyatakan perasaan, adalah pondasi utama untuk membangun hubungan yang kokoh dan penuh makna. Ia menyadari bahwa cinta sejati membutuhkan pengorbanan, kesabaran, dan komitmen yang tulus, dan bahwa segala usaha yang ia lakukan hari ini akan menentukan bagaimana hubungan ini akan tumbuh dan berkembang di masa depan. Ia ingin membuktikan bahwa cinta yang tulus dan penuh rasa tanggung jawab mampu mengatasi segala rintangan dan cobaan, serta mampu menyembuhkan luka-luka lama yang pernah menggores hati, sehingga akhirnya kalian berdua dapat berjalan bersama menyusuri jalan kehidupan dengan penuh kepercayaan, harapan, dan cinta yang tak pernah pudar, menatap masa depan dengan keyakinan bahwa cinta sejati, meskipun penuh liku dan tantangan, adalah anugerah terindah yang bisa diberikan oleh kehidupan kepada hati yang berani mencintai dan dicintai dengan segenap jiwa. Apakah cinta yang habis di kamu bisa menjadi awal dari sesuatu yang benar-benar baru? Atau justru ini hanyalah akhir yang menyamar sebagai permulaan? Karena tidak semua yang datang kembali membawa maksud untuk tinggal, dan tidak semua yang mengetuk pintu hatimu berarti siap masuk ke dalamnya dengan tanggung jawab yang layak. Dalam perjalanan kehidupan yang penuh liku dan lika-liku ini, kita seringkali terjebak dalam ilusi yang tampaknya indah dan menjanjikan, namun sejatinya hanyalah bayangan dari masa lalu yang enggan pergi, yang terus menghantui dan mengaburkan pandangan kita terhadap kenyataan saat ini. Ketika seseorang yang dulu pernah bermain-main dengan hati dan perasaanmu tiba-tiba muncul kembali, membawa bahasa yang terdengar berbeda, lembut, ragu-ragu, seolah menyesal dan penuh penyesalan, maka yang diuji bukan hanya kekuatan hati mereka, tetapi juga keteguhan jiwamu dalam mengenali bentuk cinta yang sejati dan sehat, serta membedakannya dari cinta yang hanya menyamar sebagai penyembuhan sementara dari luka lama. Energi semesta di sekitarmu tampak bergetar dengan kecamuk batin yang belum terselesaikan, seolah ada banyak kata yang ingin diungkapkan namun tertahan oleh rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam. Ia mencoba mendekat, menyusun langkah satu persatu, namun ketakutan akan penolakan membuatnya seperti bayangan yang datang, namun tidak pernah benar-benar hadir. Dengan kata lain, datang hanya untuk mengisi kekosongan sementara, lalu menghilang saat kenyataan memanggilnya kembali ke tempat asalnya. Saat kamu menjadi pusat dari segala perenungan dan keraguan yang berkecamuk dalam dirinya, ia mulai menyadari bahwa kehilanganmu bukan sekadar kehilangan seseorang untuk dicintai, tetapi juga kehilangan dirinya sendiri dalam wujud terbaik yang pernah ia miliki. Sebuah cerminan keindahan yang hanya muncul saat kamu hadir, dan yang ia takutkan hilang selamanya jika kamu tidak kembali. Ia mulai menyadari bahwa dalam hidupnya yang penuh manuver dan tipu daya, kamu adalah satu-satunya yang benar-benar tidak bisa ia kuasai, karena cinta yang kamu berikan tidak pernah tunduk pada permainan, manipulasi, atau keegoan. Kamu adalah satu-satunya tempat di mana ia merasa tidak harus berpura-pura, tidak harus menutupi kekurangannya, dan disitulah ketakutannya tumbuh. Ketakutan akan kehilanganmu sepenuhnya, sekaligus kerinduannya yang terus bertunas, mencari jalan kembali ke hati yang pernah ia lukai dan ia rindukan. Dalam diam,
Ia mungkin menyadari bahwa cinta yang ia cari selama ini tidak pernah benar-benar bersemi dari niat tulus, melainkan dari kekosongan dan rasa takut akan kehilangan sesuatu yang berharga. Namun, semesta tidak hanya sekadar melihat niat yang terucap atau harapan yang disusun dengan kata-kata indah. Semesta turut mengukur sejauh mana seseorang mau berjalan dan berjuang untuk membuktikan bahwa kali ini berbeda. Bahwa niatnya bukan sekadar janji kosong yang akan mengulangi luka lama. Dan niat tanpa tindakan nyata, tanpa keberanian untuk menanggung konsekuensi dari pilihan dan langkah yang diambil, hanyalah sebuah ilusi yang akan selalu berujung pada luka yang tak sembuh. Ia berdiri di antara lintasan masa lalu dan masa depan, berharap kamu akan menoleh dan melihatnya dalam bentuk yang baru. Bukan sekadar bayangan yang berusaha menipu diri sendiri, tetapi makna yang benar-benar telah matang dan berakar dalam. Kamu tahu bahwa bentuk tidak menjamin isi akan berubah. Bahkan air yang tenang sekalipun bisa menyimpan pusaran yang dahsyat di dalamnya, menunggu waktu untuk meledak dengan kekuatan yang tak terduga. Kamu pernah memilih untuk pergi tanpa menoleh ke belakang, menutup babak luka dan kesalahan dengan tegas, dan kamu tahu bahwa luka yang ditinggalkan waktu itu bukan luka biasa, melainkan luka yang menusuk hingga ke ruang terdalam dalam jiwamu, merusak kepercayaan dan membuatmu bertanya-tanya selama berbulan-bulan, apakah kamu tidak cukup layak mendapatkan cinta yang utuh, atau apakah cintamu terlalu berat untuk dipikul, ataukah sebenarnya kamu hanyalah pemberhentian sementara di tengah pencarian panjang yang tak pernah kamu pahami arahnya. Kini, saat ia kembali dengan tatapan yang tidak lagi setajam dulu, namun penuh ketundukan dan kerendahan hati yang belum tentu tulus, kamu dihadapkan pada sebuah dilema yang sulit. Apakah kamu akan membuka kembali pintu yang pernah kamu tutup dengan darah dan air mata? Ataukah kamu memilih untuk tetap menjaga jarak dan membiarkan luka itu sembuh sendiri? Apakah kamu bersedia mengulurkan tangan kepada seseorang yang dulu melepaskan genggamanmu dengan mudah, yang kini kembali dengan niat yang mungkin masih sama, atau bahkan lebih buruk, hanya didasari oleh kerinduan semu dan ketakutan kehilangan? Apakah cinta yang katanya telah habis di kamu benar-benar mampu bertahan, ataukah itu hanyalah bayangan dari rasa sepi yang terus mengendap dan membayang-bayangi hati mereka? Kamu bukan lagi orang yang sama seperti dulu, dan ia pun bukan versi yang kamu kenal sepenuhnya. Tetapi cinta, dalam bentuk tertingginya, bukan hanya tentang memaafkan dan menerima kembali. Cinta juga tentang membedakan mana yang datang dengan niat membangun, dan mana yang datang karena ketidaktahuan, ketakutan, atau kekosongan yang ingin diisi. Kamu adalah istana yang dibangun dari keteguhan, ketulusan, dan luka-luka yang kamu jahit sendiri tanpa bantuan siapapun. Sebagai bukti bahwa kamu mampu bertahan dan bangkit dari segala penderitaan. Kamu bukan tempat pelarian dari kekacauan hidupnya yang lain, melainkan tempat kembali yang sejati jika ia benar-benar tahu arah dan bersedia berjalan dengan kaki, telanjang melewati semua jalan berkerikil yang pernah ia abaikan dan remehkan. Semesta kini menahan napas, menunggu keputusanmu dengan penuh harap dan cemas. Karena tidak semua cinta layak diperjuangkan kembali, dan tidak semua yang ingin kembali harus diberi tempat yang sama seperti dahulu. Mungkin dalam hati orang yang kembali itu tersembunyi cinta yang benar-benar telah habis di kamu. Cinta yang telah menjadi bagian dari masa lalu yang tak bisa lagi dihidupkan kembali. Tapi pertanyaannya sekarang bukan hanya tentang apakah dia mencintaimu, melainkan sejauh mana cinta itu mampu dewasa, nyata, dan jujur untuk bertahan dalam kenyataan, bukan sekadar ilusi dan harapan yang rapuh. Pada akhirnya, yang paling penting bukanlah seberapa besar cinta yang dimiliki, tetapi seberapa mampu kita mengenali dan membedakan cinta yang tulus dari yang palsu, dan seberapa berani kita memilih untuk berjalan di jalan yang memang pantas untuk kita tempuh. Dan dalam perjalanan itu, kita harus berhati-hati, karena tidak semua yang kembali membawa kedamaian, dan tidak semua yang mengetuk pintu hati layak untuk dipersilakan masuk, jika di dalamnya tersimpan luka yang belum sembuh, dan niat yang belum benar-benar tulus. Sebab, cinta sejati adalah tentang keberanian untuk memilih yang terbaik, bukan hanya yang paling mudah dan paling menggoda,
Karena pada akhirnya, kita hanya layak mendapatkan cinta yang mampu membuat kita tumbuh dan menjadi lebih baik, bukan sekadar mengulang luka yang pernah kita alami. Lebih dari itu, kita perlu menyadari bahwa cinta yang kembali haruslah melalui proses kedewasaan, pengampunan, dan pemahaman yang mendalam tentang arti, memberi dan menerima, bukan sekadar keinginan untuk mempertahankan sesuatu yang sudah usang dan rapuh. Seringkali hati yang terbakar oleh rasa kecewa dan luka tidak cukup kuat untuk menampung kebenaran bahwa mungkin, di balik niat baik yang tampaknya tulus, tersembunyi ketakutan dan kekhawatiran yang lebih besar. Ketakutan akan kesepian, ketakutan kehilangan, atau bahkan ketakutan akan ketidakpastian yang akan datang. Dalam konteks ini, keberanian bukan hanya tentang berani mengulurkan tangan, tetapi juga berani menunggu dan memberi ruang bagi waktu dan proses yang tak terlihat oleh mata. Karena cinta yang sejati tidak pernah terburu-buru, dan keindahannya terletak pada kemampuannya menumbuhkan diri secara alami, melalui doa, pengertian, dan kesabaran yang mendalam. Saat seseorang kembali, ia haruslah membawa niat yang tulus. Bukan sekadar nostalgia, bukan sekadar rasa takut akan kehilangan, tetapi cinta yang mampu bertumbuh seiring waktu, memperbaiki yang rusak, dan menumbuhkan yang baru dari reruntuhan yang dulu pernah ada. Dan kamu, sebagai orang yang pernah merasa terluka dan kecewa, harus mampu mengenali mana yang layak kamu berikan kesempatan, dan mana yang sebaiknya kamu biarkan pergi, karena cinta sejati akan selalu menuntun kita pada jalan yang benar, meskipun jalan itu penuh duri dan rintangan. Akhirnya, kamu harus ingat bahwa dalam setiap proses ini, keberanian dan kebijaksanaan menjadi kunci utama. Jangan sampai kamu terjebak dalam ilusi bahwa seseorang yang kembali otomatis layak mendapatkan tempat di hati kamu, karena kenyataannya, cinta yang dewasa adalah tentang memilih dan berjuang untuk hal-hal yang benar-benar pantas dan mampu membawa kedamaian. Tidak semua yang datang kembali memiliki niat yang sama, dan tidak semua yang mengetuk pintu hati layak untuk masuk tanpa pertimbangan matang. Karena pada akhirnya, cinta yang tulus adalah tentang keberanian untuk melepaskan dan membangun kembali, tentang memahami bahwa kadang-kadang membiarkan sesuatu pergi adalah bentuk cinta paling nyata yang mampu kita berikan. Karena kita tidak ingin membangun istana dari pasir yang mudah terkikis oleh waktu dan angin kehidupan. Dan ketika kita mampu memahami dan menerapkannya, kita akan menemukan bahwa cinta sejati tidak pernah berakhir dengan luka dan penyesalan, melainkan menjadi pelajaran berharga yang membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih bijak, lebih kuat, dan lebih mampu mencintai dengan hati yang lapang dan penuh kedamaian. Karena, pada akhirnya, cinta sejati adalah tentang keberanian untuk memilih jalan yang benar. Meskipun jalan itu penuh tantangan dan ketidakpastian, karena hanya cinta yang dewasa dan sejati yang mampu menuntun kita menuju kebahagiaan sejati yang hakiki. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya. Dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.